Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai intermediate, di mana dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah intermediate atau akuntansi menengah 1. Dengan kali ini yaitu ada soal kasus yang mana pada tanggal 31 Desember 2021 laporan posisi keuangan PT Globalindo.net memiliki saldo sebagai berikut. Akun receivable atau piutang usaha yaitu sebesar 16.250.000 dengan cadangan kerugian piutang sebesar 3 juta di posisi kredit. Nah, sedangkan buku besar pembantu piutang memiliki saldo sebagai berikut. PT Gemilang Mas dengan saldo utang 2.500.000 dengan tanggal faktur tanggal 5 November 2021. CV Abadi Mandiri 1.500.000 dengan tanggal faktur 10 Oktober 2021. PT Berdikari sebesar 3 juta tanggal 12 Desember 2021. Prima Kenari sebesar 2.500.000 pada tanggal 5 Maret. PT Mulia Jaya sebesar 1.750.000 pada tanggal 7 Juni 2021. CP Berkah Mandiri sebesar 4 juta pada tanggal 10 Mei 2021 dan PT Agung Jaya sebesar 1 juta tanggal 15 Agustus 2021. Nah, perusahaan menerapkan kebijakan kredit ke semua pelanggannya dengan termin 2/10 dengan N/30. Nah, diminta kita sebagai staf Departemen Akunting diminta untuk membuat daftar analisis umur piutang untuk mengetahui jumlah piutang yang kemungkinan menunggak atau tidak tertagih. Nah, berdasarkan kebijakan perusahaan dan pengalaman masa lalu, presentasi piutang tak tertagih ditetapkan sebagai berikut. Nah, untuk yang belum menunggak sebesar 1%, menunggak sampai 30 hari sebesar 5%, menunggak sampai 60 hari 10%, menunggak sampai 180 hari 15%, menunggak sampai lebih dari 180 hari itu sebesar 20%. Nah, kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian berdasarkan analisis umur piutang. Nah, nanti kita mengutarakan pendapat kita hasil dari analisis tersebut. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang mana tadi PT Globalindo pada tanggal 31 Desember 2021 memiliki piutang usaha sebesar 16.250.000 dengan cadangan kerugian piutang sebesar 3 juta ya. Kita lanjut ke pembahasannya. Nah, PT Globalindo yang mana pada PT Gemilang Mas memiliki saldo piutang sebesar 2.500.000 dengan tanggal faktur 5 November 2021. CV Abadi Mandiri memiliki saldo piutang 1.500.000 pada tanggal 10 Oktober 2021. PT Berdikari yaitu sebesar 3 juta pada tanggal 12 Desember 2021. Prima Kenari memiliki saldo piutang sebesar 2.500.000 tanggal faktur 5 Maret 2021. PT Mulia Jaya 1.750.000 yaitu tanggal faktur tanggal 7 Juni 2021. CP Berkah Maju sebesar 4 juta pada tanggal 10 Mei 2021 dan PT Agung Jaya sebesar 1 juta pada tanggal 15 Agustus 2021. Nah, yang pertama kita menganalisis presentasi utangnya dulu. Tadi di soal kita udah lihat bahwa menunggak 1 sampai 30 hari dengan persentase 1%, 31 sampai 60 hari memiliki sebesar 5%, 61 sampai 90 hari sebesar 10%, 91 sampai 180 hari sebesar 15%, dan lebih dari 180 hari itu dengan presentasi utang 20%. Nah, kita analisis umur piutang
ya. Ini sudah saya hitung dari masing-masing PT tersebut. Untuk PT Gemilang Mas, mulai dari tanggal 5 November ke tanggal 31 Desember itu sekitar 56 hari. Lanjut pada analisis umur piutang. Nah, untuk PT Gemilang Mas, dari tanggal 5 November ke tanggal 31 Desember itu memiliki umur 56 hari. CP Abadi Mandiri dari tanggal 10 Oktober ke tanggal 31 Desember itu selama 82 hari. PT Berdikari tanggal 12 Desember ke tanggal 31 Desember memiliki umur piutang 19 hari. Firma Kenari dari tanggal 5 Maret ke tanggal 31 Desember 2021 selama 301 hari. PT Mulia Jaya dari tanggal 7 Juni ke tanggal 31 Desember memiliki 207 hari. CP Berkah Maju dari tanggal 10 Mei ke tanggal 31 Desember memiliki umur piutang 235 hari. PT Agung Jaya dari tanggal 15 Agustus ke tanggal 31 itu selama 138 hari. Nah, ini perhitungan yang sudah saya buat. Ya, jika teman-teman atau ini mohon dikoreksi. Lanjut, kita bagaimana menyusun jurnal penyesuaian. Nah, untuk PT Gemilang Mas memiliki jumlah piutang 2.500.000 dan tanggal faktur 5 November 2021 dengan jangka waktu 56 hari. Itu berarti presentasinya 5%. 5% dari 2.500.000 itu sebesar 125.000. Lalu ada CV CV Abadi Mandiri memiliki jumlah piutang 1.500.000 dengan tanggal faktur 10 Oktober 2021 dengan umur piutang tadi dari tanggal 10 ke tanggal 31 Desember selama 82 hari itu dikasih dengan 10%. 10% dari 1.500.000 yaitu sebesar 150.000. Lalu ada PT Berdikari, jumlah piutang 3 juta dengan tanggal faktur 12 Desember ke tanggal 31 Desember itu selama 19 hari, maka perhitungannya kurang dari 30 hari ya. Kita masukin ke 30 hari dengan persentase 1%. Lalu Firma Kenari dengan jumlah piutang 2.500.000 dari tanggal 5 Maret ke tanggal 31 itu selama 301 hari, maka dimasukkan ke dalam sudah melebihi 180 hari, maka dikenakan dengan 20%. Lalu ada PT Mulia Jaya sebesar 1.750.000 dari tanggal 7 Juni ke tanggal 31 Desember itu lebih dari 180 hari, maka dikenakan 20% juga. Lalu ada CV Berkah Maju, jumlah piutang dengan angka 4 juta, tanggal faktur 10 Mei 2021 ke tanggal 31 Desember itu melebihi 180 hari, maka dikenakan dengan 20% dari 4 juta yaitu sebesar 800.000. Lalu ada PT Agung Jaya sebesar 1 juta dengan piutang 1 juta dari tanggal faktur 15 Agustus ke tanggal 31 Desember itu selama 138 hari. Lalu dikenakan presentasi yaitu 15%. 15% dari 1 juta yaitu 150.000. Nah, hasil daripada angka atau jumlah piutang itu total semuanya yaitu 2.105.000. Nah, dari hasil analisis
yang sudah saya buat, maka PT Globalindo memiliki piutang usaha 16.250.000 dengan cadangan kerugian piutang sebesar 3 juta. Lalu setelah disesuaikan dengan beberapa PT tadi, maka nilainya adalah 2.105.000. Nah, berdasarkan perhitungan dari jumlah piutang dan cadangan kerugian yang dimiliki perusahaan sebesar 3 juta, maka perusahaan tidak terlalu beresiko besar kerugiannya. Nah, akan tetapi tidak ada perusahaan yang mau rugi. Tentu saya sebagai selaku staf akunting akan melakukan upaya atau langkah-langkah tegas, yang mana langkah-langkah ini sesuai dengan SOP tentunya, agar piutang dengan jumlah yang 2.105.000 ini bisa tertagih gitu. Jadi meskipun nilai resiko kerugiannya tidak terlalu berpengaruh karena memiliki cadangan piutang 3 juta, akan tetapi tentu kita harus melakukan langkah-langkah yang memang sesuai dengan SOP kita untuk menagih kepada beberapa perusahaan tadi. Nah, mungkin itu saja hasil analisis saya mengenai kasus yang tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.